Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini ya. Dia adalah dambaan hati kita semua. Iya, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia. Haleluya, praise God. Yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, lah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin. Kau menyediakan yang ku. Katakan sama-sama. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Kami nyatakan Kau setia, Kau-Mu. Katakan sekali lagi, dulu sekarang dan selalu. Mari angkat suaramu, katakan Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia buat kami. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau-Mu. Katakan sama-sama, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan sama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, Kau setia, Kau-Mu, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lagi sama-sama katakan, Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Yesus. kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia malam ini. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Suara kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkanku. Oh, malam ini kami datang menyembah-Mu. Oh, malam ini kami hampiri tahta-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, Yerebe syata kanana maya lalaba. Sembah Dia, sembah Dia, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Menyembah-Mu, worship You Lord, we worship You Lord, we worship You Lord. Shakana makara batakara labo, kinama shakala labo 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 labo. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku bersyukur.
sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan senang kekuatan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Yes God. Hati kami menyembah, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Segenap jiwaku, Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Kau. ku sembah Kau dengan segenap kekuatanku. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Ya Yesus. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Yes. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Yes. Amin Tuhan. Kami tidak datang karena mujizat. Amin. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Yes. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Ya. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Ya. Engkau segalanya buat kami. Amin Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hati. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah
menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus kau dambaan. Sekali lagi ku sembah kau Tuhan, ku puji kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Katakan menyenangkan-Mu, Yesus kau dambaan. Sekali lagi ku sembah kau, oh, ku sembah kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan. Katakan Yesus kau dambaan, dambaan. Mari Bapak Ibu saja katakan ku sembah kau, ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Katakan Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaan. Sekali lagi ku sembah kau, ku sembah kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama ku sembah kau, ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Yesus kau, Yesus kau. Sekali lagi ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Yesus kau dambaan, dambaan. Yesus kau, Yesus kau dambaan. Yesus kau dambaan hatiku. Mari sembah Yesus, dambaan Kau dambaan hatiku, kekasih jiwaku, kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sekali lagi, sembah Dia. Segalanya, Kaulah segalanya di hidupku. Oh, tiada
Oh, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Untuk hadirat Tuhan yang luar biasa malam ini kita rasakan ya dalam ibadah kita malam ini. Oke. Selamat bergabung Ibu Melan, Pak Hendro ya. Alin, Albert, yang semua kita. Oke, Ibu Yeti sudah hadir bersama kita. Ko Anto, shalom. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita, Bapak Hendro Shalom juga Pak John. Ya, shalom Ko Anto. Haleluya, praise God. Ya, Pak Hendro akan berdoa buat firman Tuhan malam ini, dan setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh yang memakai nama Survivor ya. Oke, silakan. Pak Hendro akan berdoa dulu ya. Ya, oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Allah Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan kami, mengucap syukur untuk kami bisa beribadah bersama malam ini Tuhan. Bentar kami mau mendengar firman Tuhan, Engkau Rabi yang menyampaikan, biarlah anak-anakmu sebagai pendengar ini tidak hanya sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak hanya sebagai pendengar, tapi melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi Pak John yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise God. Terima kasih Pak Hendro Sugiarto yang sudah menaikkan doa ya. Oke, Pak Lukas, shalom. Sudah bersama dengan kita malam hari ini. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan malam ini adalah Tuhan ingin setiap kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin ya. Oke. Dan nanti Ibu Atanasia ya. Atanasia Puji Astuti Esti akan memperdengarkan firman Tuhan malam ini. Oke, haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, hati kita sedang haus dan lapar akan firman. Amin ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan lihat hari ini Tuhan bawa kita sudah tiba di serial yang ke-513 ya. Semua ini oleh campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga kita dibawa Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan ya. Oke, dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam apa Saudara? Dalam menyenangkan hati Tuhan. Bilang menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Haleluya. Kalau engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan malam ini adalah menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya kemuliaan Allah sesungguhnya ada di dalam diri saudara dan saya. Bilang amin ya. Nah, kita akan bertanya dulu bersama-sama malam ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan? Ada. Jawabannya sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata seseorang tidak menyenangkan hati Tuhan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Amin ya, jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Bu Ong Gyokim juga jawabnya mantap ya. Buatan rahasia, semua kita pasti mengerti rahasia ini. Oke, dan malam ini kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Kolose 1 ayat 10. Oke, ini saya coba besarkan ya supaya biar saya juga bisa lihat dengan enak, jelas ya. Sehingga kita benar-benar bisa menikmati firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Hati Tuhan disenangkan ya. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Terima mujizat. Siap-siap. Siap apa, saudaraku? Terima kesembuhan. Siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Terima pertolongan. Yang percaya katakan amin. Asal engkau tahu menyenangkan hati Tuhan, itu kuncinya di situ, ya. Orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan, gampang sekali pertolongan Tuhan, mudah sekali mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Oke. Dan
Kita akan lihat bersama-sama saudaraku ayat ini ya. Ibu Atanasia Puji Astuti Estik bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua malam ini. Alkitab Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan tumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Amin ya. Sehingga, perhatikan ayat ini berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Di hadapannya ini siapa? Di hadapan Tuhan ya. Nah, siapa yang hidupnya layak di hadapan Tuhan, itulah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Segala hal itu apapun yang dia lakukan, dia mengerti akan bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan ya. Dalam segala hal kamu memberi buah. Nah, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu juga memberi buah. Buah apa, saudaraku? Buah pertobatan. Buah apa, saudara? Buah roh ya, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera dan seterusnya. Buah apa, saudaraku? Buah jiwa-jiwa. Nah, kita bawa orang datang pada Tuhan itu kita menyenangkan Tuhan. Amin ya. Kita punya buah-buah roh itu juga menyenangkan hati Tuhan. Kita punya buah-buah pertobatan itu juga menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin buah itu buah yang manis. Ya, bukan buah yang kecut, saudaraku. Buah yang baik, ya saudaraku. Yang sedap untuk apa dimakan. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan ya. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan kemudian apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, nah itulah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ada begitu banyak umat Tuhan, saudaraku, dia tidak bertumbuh dalam apa? Pengetahuan yang benar. Berarti dia pengetahuan apa, saudaraku? Pengetahuannya pengetahuan yang duniawi, saudaraku, ya. Dia mengetahui, aduh masalahku banyak, persoalanku besar, bebanku berat, suamiku tidak baik, istriku tidak baik, anakku tidak baik, mertuaku tidak baik, menantuku tidak baik, ponakan-ponakanku, cucuku tidak baik. Itu yang dia tahu. Keuanganku tidak baik, ekonomi bisnis tidak baik. Nah, hari ini Tuhan mau saudara punya pengetahuan yang benar. Amin. Pengetahuan yang benar itu ketika engkau mempelajari firman dengan baik, maka engkau bisa punya pengetahuan yang benar ya. Tentang siapa? Tentang Allah. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah itu, dia akhirnya tidak tahu menyenangkan hati Tuhan ya. Saya berdoa malam hari ini Tuhan ingin kita mengetahui tentang apa? Pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, itu kita bisa dapatkan setiap hari kita dengar firman ya, kita diajarkan supaya kita bisa mengerti, mengetahui. Amin. Nah, kita akan lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam menyenangkan hati Tuhan. Bilang menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau ada seorang istri yang tahu menyenangkan hati suaminya, dan sebaliknya kalau ada seorang suami yang tahu menyenangkan hati istrinya, atau seorang anak yang tahu menyenangkan hati orang tuanya, dan sebaliknya orang tua yang tahu menyenangkan hati anaknya, atau menantu yang tahu menyenangkan mertuanya, atau mertua yang tahu menyenangkan menantunya, maka itu sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang manis, sesuatu yang benar-benar membuat hidup ini benar-benar ada dalam suasana sorga. Amin, saudaraku. Tapi kalau tidak menyenangkan, menyebalkan, saudaraku, wow, itu bagaikan neraka di bumi, saudaraku, ya. Oke, saya berdoa malam ini semua kita belajar sama-sama, kita memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Bilang amin ya. Karena kemuliaan Allah ada dalam hati yang menyenangkan hati Tuhan. Oke. Dan ini kita bisa pelajari terdapat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 3 ya, saudaraku. Tadi pagi kita baru menyelesaikan pasal 6 ya, 2 Korintus 6, dan malam ini kita masuk di pasal yang ke-7, 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara terkasih, dari ayat-ayat ini kita akan dapat menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara?
Mengerti kemuliaan Allah dalam hati yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Mengerti kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ada banyak umat Tuhan, ada banyak orang memakai label agama, ada banyak orang memakai label umat Tuhan, tapi mereka tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti soal kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja. Apakah dia melayani di dalam gereja? Iya, dia melayani. Tapi sayang sekali, banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian diajarkan tentang pengertian-pengertian yang benar, ya, mengerti kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan. Supaya setelah kita menikmati pengajaran-pengajaran firman Tuhan ini, kita akhirnya sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah tahu menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudaraku, maka hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat yang dahsyat, yang belum pernah engkau lihat dengan mata, yang belum pernah engkau dengar dengan telinga, yang belum pernah engkau pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Ya, apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu yang tertutup untuk menyelesaikan masalahmu? Gak ada yang sukar, gak ada yang sulit. Asal engkau tahu rahasia ini. Belajar memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan. Itu penting, ya. Oke, mari kita akan lihat sama-sama siapa dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti, ya. Mengertinya bagaimana? Dia mengerti tentang apa? Dia mengerti kehendak Tuhan. Untuk apa? Menyucikan dirinya. Saudara-saudara, ini penting, ya. Menyucikan dirinya dari apa, saudara? Dari pencemaran. Pencemaran jasmani dan rohani. Kenapa? Saudaraku harus disucikan, ya, menyucikan dirinya dari pencemaran jasmani dan rohani karena dia itu sudah memiliki, ya, janji Tuhan atau firman Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Amin, ya. Jadi Paulus berkata pada jemaat-jemaat di Korintus, jemaat-jemaat Tuhan di Korintus, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Apa itu janji-janji itu? Apakah janji manusia? Bukan. Ini adalah janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah tentang semua janji-janji Tuhan, ya. Benar-benar Bapak Ibu, makanya ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, ya. Isinya itu semua janji Tuhan. Janji tentang apa? Tentang kesembuhan ada di situ. Janji tentang apa? Keselamatan ada di situ. Janji tentang apa? Masa depan ada di situ. Janji tentang apa? Pengampunan ada di situ. Semua janji Tuhan ada di situ. Nah, Alkitab ini adalah janji-janji Tuhan. Semua itu, saudaraku, berbicara tentang janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, ya. Beda dengan manusia. Manusia janji kadang-kadang bisa ingkar janji, bahkan lupa janji. Iya apa ya? Iya, saudaraku. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan gak mungkin ingkar janji atau lupa dengan janjinya, ya. Kalau dia berjanji menyembuhkan engkau pasti sembuh, Bapak Ibu. Dia berjanji menolong engkau pasti ditolong Tuhan. Dia berjanji untuk memulihkan, memberkati engkau pasti dia pulihkan dan engkau pasti diberkati. Amin. Nah, karena itu engkau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita mengerti dulu kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu gimana, saudaraku? Menyucikan dirinya, ya. Kenapa harus disucikan? Karena setiap hari kita ini rentan dengan dosa. Dosa lewat mata, lewat pikiran, lewat hati, lewat mulut, lewat telinga, ya, lewat hidup ini. Maka harus disucikan. Nah, disucikan dari apa? Dari pencemaran jasmani dan rohani. Nah, karena diri kita ini memiliki firman Tuhan, ya.
Nah, cara Tuhan menyucikan kita dengan apa? Dengan firman. Setiap hari kita disucikan, dibersihkan. Jadi tiap hari ini kita dengar firman, ibarat kita ini mandi air suci, ya. Saya percaya kita semua kan waktu mau ibadah kan kita mandi dulu ya. Dengan air di kamar mandi itu kita membersihkan badan kita ya, secara jasmani supaya badan kita segar. Ya, kalau kita pakai sabun, sampo tambah wangi lagi. Nah, Tuhan pun menyucikan hidup kita itu dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah air suci. Nah, kita bersyukur makanya saudara-saudaraku, setiap hari kita disucikan Tuhan, dibersihkan Tuhan lewat firman supaya kita ini benar-benar layak ya di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia mengerti, baru yang kedua dia mengerti, baru dia memahami sekarang ya. Yang pertama mengerti, yang kedua memahami. Nah, memahaminya bagaimana? Memahami bahwa betapa pentingnya dia itu memberi. Memberi apa, saudaraku? Dia memberi tempat di hatinya. Bagi siapa dia memberi tempat di hatinya? Bagi hamba Tuhan yang memiliki motivasi, ya. Hamba Tuhan yang memiliki motivasi melayani dengan benar. Nah, ini penting. Jadi seperti jemaat-jemaat Tuhan di Korintus, mereka membuka hatinya, mereka memberi hati bagi hamba Tuhan Paulus yang melayani mereka, saudaraku ya. Dengan tekun Paulus mengajarkan mereka akan firman Tuhan dan hati jemaat di Korintus terbuka untuk hamba Tuhan ya. Demikian juga malam ini semua kita umat Tuhan di sini kita perlu membuka hati kita bagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, bagi saudara-saudara sekalian, supaya apa? Hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang takut tidak takut lagi, hatimu yang kecewa tidak kecewa lagi, hatimu yang pahit dan penuh kepahitan tidak pahit, tidak lagi penuh kepahitan. Amin. Hatimu dibersihkan terus dengan firman, karena engkau membuka hati bagi hamba Tuhan ya, yang melayani. Oke, kita lihat ayatnya dulu. 2 Korintus 7 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 7 ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Amin. Amin ya, itu dia. Itulah sebabnya Paulus berkata supaya jemaat Tuhan di Korintus mereka membuka hatinya ya bagi Paulus sebagai sang pemimpin rohani, sebagai bapa rohani, sebagai hamba Tuhan yang melayaninya. Inilah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang membuka hati bagi hamba Tuhan, itu dia menyenangkan Tuhan ya. Karena hamba Tuhan juga menyenangkan Tuhan ya, melayani Tuhan itu suatu pelayanan untuk menyenangkan Tuhan. Amin ya. Kita lihat setelah itu yang ketiga, setelah dia pertama mengerti, yang kedua dia memahami, baru yang ketiga dia mendengar, saudaraku ya. Dia mendengar tujuan dari hamba Tuhan itu bukanlah untuk menjatuhkan hukuman atas jemaatnya. Tetapi hamba Tuhan itu selalu memberitahukan jalan-jalan yang benar bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kita lihat ya 2 Korintus 7 ayat yang ketiga. Ya, silakan Bu Atanasya. Oh, mungkinkah signal hilang di sana? 2 Korintus Oke. pasal 7 ayat 3. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Amin. Wow, luar biasa ya. Ada satu komitmen yang kuat di hati hamba Tuhan bagi jemaatnya, ya saudaraku. Karena di ayat sebelumnya kita sudah mempelajari di pasal sebelumnya. Jadi hamba Tuhan itu membuka hatinya lebar-lebar bagi jemaat Tuhan ya. Dan jemaat Tuhan juga membuka hatinya lebar-lebar bagi hamba Tuhan ya. Jadi mereka saling membuka hati seorang akan yang lain, saudaraku. Jadi ada masalah apa mereka saling berbagi, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini yang luar biasa, saudaraku. Paulus berkata, aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab, kenapa? Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Wow, luar biasa. Paulus mengizinkan jemaat-jemaat itu beroleh tempat di hatinya. Ya,
Sehingga apa yang terjadi, kita ini baik Paulus maupun jemaatnya, saudaraku, sehidup semati, ya. Jadi mereka itu punya komitmen tetap bersama-sama sampai ajal menjemput mereka. Nah, kita pun di sini sama, Bapak Ibu, ya. Kita belajar firman bersama-sama semasa kita hidup sampai nanti suatu hari pun ketika ajal itu datang, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini benar-benar pribadi yang menyenangkan hati Tuhan ada di situ, ya. Mumpung masih ada nafas, mumpung masih ada kesempatan, ayo kita buat komitmen untuk kita sama-sama suatu belajar menyenangkan hati Tuhan, ya. Semasa kita hidup dengan apa? Cara kita belajar firman Tuhan, membuka hati seorang akan yang lain sampai maut datang menjemput, ya. Nah, perkara mati itu kapan, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita adalah mempersiapkan diri kita, ya. Suatu, jangan takut Bapak Ibu. Semua kuasa ada di tangan Tuhan, ya. Dalam hidup maupun mati ada di tangan Tuhan. Jangan takut, Saudara. Oke, mari kita lihat kalau gitu apa hasilnya, suatu. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dia itu hendak disempurnakan, ya, kekudusannya dalam takut akan Allah. Jadi dia ini menjalankan kedatangan Tuhan sedang disempurnakan kekudusannya, ya, dalam takut akan Allah. Kita lihat ayatnya 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Amin. Dengan demikian menyucikan apa? Menyempurnakan kekudusan kita ini dalam takut akan Tuhan, ya. Jadi semua kita disempurnakan dari hari ke hari, ya. Disempurnakan dengan apa? Dengan firman, suatu. Nah, kapan kita menjadi sempurna? Puncaknya itu pada waktu Yesus datang. Di sanalah kita benar-benar sempurna, ya. Nah, kalau sekarang kita tanya apakah kita sudah sempurna? Belum, ya. Kita sedang menuju pada kesempurnaan, ya, saudaraku. Nah, puncaknya itu pada waktu Yesus datang kembali membawa kita masuk dalam kerajaannya, itulah disitulah kita benar-benar sudah sempurna. Amin, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan menyempurnakan kita dari hari ke hari melalui firman Tuhan. Jadi ibarat kita berdandan terus, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita lihat di cermin, ya, wajah kita ini, oh ini bedanya belum merata nih, masih belepotan, ini lipstiknya masih miring, ya. Nah, kita betulin Bapak Ibu karena kita bercermin di depan cermin. Nah, sama cermin hidup kita ini adalah firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat, oh kekurangan kita di sini, kelemahan kita di sini diperbaiki, ya. Sehingga kita benar-benar menjadi sempurna. Amin, ya Bapak Ibu. Itulah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjaga motivasi hidupnya, ya. Tujuannya apa? Agar dia tidak merugikan orang dan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudaraku, ya. Ini penting. Kita lihat 2 Korintus pasal 7 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 7 ayat 2. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Amin. Amin, ya. Cari untung artinya ini motivasi yang sudah tidak benar, Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara, memang kalau kita bisnis, kita melakukan apa pekerjaan apapun, memang yang namanya untung itu harus, ya. Orang hidup itu memang bekerja supaya dia bisa mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungannya keuntungan dengan cara yang benar, Bapak Ibu, ya. Bukan dengan cara yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pekerjaan, bisnis apapun memang itu ada keuntungannya, ya, saudaraku. Supaya kita bisa terus mengembangkan usaha itu dengan baik, ya. Tetapi di dalam melayani itu adalah namanya kita ini berkorban, saudaraku, ya. Korban waktu iya, tenaga iya, pikiran iya, korban materi iya, korban apa lagi? Korban perasaan, ya. Memang korban itu sakit, tapi ingat, tidak ada korban yang sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Kita mau mendapatkan sesuatu yang besar dan dahsyat dan ajaib, nah memang dibutuhkan pengorbanan. Dan saya percaya apa yang kita korbankan itu, kita akan menuai hasilnya juga, ya. Baik waktu kita hidup di bumi, dan pada waktu nanti kita hidup di sorga.
kita akan menikmati hasilnya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua dan kita akan berdoa ya. Doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di malam hari yang indah ini. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, ajar kami untuk kami bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan untuk tetap kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Dengan mengerti kehendak Engkau dalam kehidupan kami, bahkan kami untuk dapat belajar memahami akan kehendak-Mu ya Tuhan, bahkan kami untuk mau belajar mendengar akan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami, untuk kami sebagai anak-anak-Mu tetap mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Seturut dan kehendak rencana-Mu yang indah buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja berkarya selalu dalam kehidupan kami. Untuk kami sebagai anak-anak-Mu bisa dapat melihat kemuliaan Allah hadir ada di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berfirman, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hati-hati kehidupan kami, untuk kami sebagai anak-anak-Mu tetap mau menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Kau selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan puji syukur buat firman-Mu di malam hari yang kami terima pada hari ini. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Ya, praise the Lord. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistyo Rini dari kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Praise God. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di malam hari yang indah ini. Dan semuanya sehat selalu, kelihatan kinclong semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Sehat, sehat teman. Terima kasih Bu Atanasia. Terima kasih. Bapak ketawa. Bu Atanasia nggak boleh ketawa terus ya. Siap. Dan juga untuk Pak Lukas. Sukacita Tuhan. Semangat. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, yang hebat, yang selalu mengikuti ibadat gereja CLCC. Berkatnya bertambah banyak. Amin. Dalam nama Dan Yesus. mujizat turun ke Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Karena Bapak Ibu selalu setia mendengarkan firman-firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Disinilah Tuhan akan kasih berkat-berkat yang Amin. berkelimpahan. Gitu Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, maka jangan sampai absen atau apa, karena rugi sendiri kalau absen tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa yang sering ibadat gereja CLCC, maka Tuhan akan memberikan berkat yang tercurah dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Sekarang ini doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Ong. Terima kasih Bu Yeti atas Haleluya. waktunya yang sudah diberikan buat saya. Shalom semuanya, Shalom. Bapak saudara seiman, Pastor John Amin. semuanya. Ya, shalom Bu Ong. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta Yes. kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Terima kasih Pastor John. Yes. Amin. Sama-sama. Terima kasih Ibu Ong Giokim dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Sama-sama. Terima Ya, kasih Pastor terima kasih. Yeti. Selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Lince dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Lince. Ya, makasih. Shalom semuanya. Ya, shalom Bu Lince. Maaf ini saya juga lagi flu, Pak. Oh iya, oke, baik. Ya, Bu Lince. maaf. Lagi musim. Pengumuman info gereja GKI CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan kiris ke barcode BCA di sini atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September 2024. Tanggal 9 September 2024 anak Eleonora 5 tahun di Surabaya, putrinya Bapak cucunya Ibu Nini ini ya. Iya, benar. Bu Michael. Ya.
Iya, Bapak Michael Kuswandi dan Ibu Vita, cucunya Ibu Nini, Erawati Kuswandi. Tanggal 9 bulan 9, Ibu Andre Marantika di Kediri. Selamat ulang tahun, Bu. Ya. Tanggal 22 bulan 9, Loveline 3 tahun, cucunya Ibu Joyce Putirai, Sidoarjo. Tanggal 23 bulan 9, Ibu Sandra Tikoalu, Hamburg, Jerman. Putrinya Bapak Ibu Bruri Tikoalu. Tanggal 23 bulan 9, Ibu Joyce Putirai, berulang tahun 65 tahun di Sidoarjo. Selamat tuh Bu Joy. Tanggal 24 bulan 9, Ibu Vita Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Erawati di Surabaya. Demikian info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Surabaya Selatan atau Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Ya, Lince. Amin ya. Bu Pak, Lince. nanti tolong minta bantu doa. Ibu Vita tadi telepon saya, Bu Puspita telepon tadi. Oh iya. Susternya bilang lagi ini vertigonya sama jantungnya, Pak. Jadi nggak bisa ini. Iya. Oh, yang vertigo Nanti sama kita jantungnya siapa? Bu Puspita. Bu Puspita, iya. Kita selalu doakan Iya, ya. jadi iya, makasih Pak Ya, John. terima kasih Bu Lince untuk infonya. Siapapun yang sakit malam ini kita akan doakan, kita deklarasikan ya, supaya kuasa Tuhan bekerja. Dan Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk persiapan acara Natal kita ya, diadakan nanti tanggal 15 Desember ya. Ini kita sudah di bulan Desember, bulan September ya. Kita persiapkan semuanya, nanti undangannya kita buat. Dan Bapak Ibu sekalian, undangan ini berlaku untuk satu orang satu undangan ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa undangan ini bisa dapatkan, nanti bisa menghubungi Ibu Lince ya. Jadi kita akan adakan di restoran Double Happiness dengan biaya sangat murah, 150.000. Bisa nanti Bapak Ibu cara bisa untuk untuk nitip ya di Bu Lince bendahara kita bisa, sehingga nanti pada hari hanya semuanya bisa hadir ya. Dan nanti kita pakai seragamnya merah atau hijau atau bisa putih atau bisa juga kuning ya, nuansa Natal. Ya, kita doakan ya semua bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum apakah Bapak Ibu Saudara sudah belajar lagunya yang dikirim di grup oleh Ibu Lydia Eka? Kita belajar lagu itu bersama-sama ya saudaraku, supaya kita makin menghafalkan ya ayat lagu tersebut, karena kata-kata lagunya indah sekali Bapak Ibu, tentang bagaimana kasihnya Tuhan ya, dia datang ke dalam dunia mencari kita manusia yang berdosa ini ya. Oke, kita akan belajar lagu ini bersama-sama untuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Oke. Ada yang sudah hafal lagunya Bapak Ibu? Nanti kita waktu pentas nanti semua akan pakai map ya, dibantu map, kita bisa lihat kata-kata lagu itu ya. Oke, kita akan nyanyikan sama-sama ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di grup itu, di grup CLC bisa dengarkan lagunya sambil belajar ya. Oke. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat. Sehingga diberilah putra-Nya
serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dengan seisi rumahmu. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Terima kasih Tuhan, buat segala pengorbananmu, engkau mati di kayu salib untuk menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doakan untuk Ibu Puspita, Ibu Lianwa ya. Malam ini arahkan tangan bagi Ibu Puspita. Dalam nama Yesus, Ibu Puspita, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Demi nama Yesus, siapa yang sakit malam ini juga, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Oleh kematian Yesus, segala penyakitmu disembuhkan Tuhan. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan sekarang dengan iman, engkau terima aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah saat ini, Ibu Lianwa, Ibu Puspita, kami berkata vertigo tidak akan pernah terjadi lagi. Jantungnya stabil, ritmenya, iramanya, detaknya kembali normal dalam nama Yesus. Dan kami berkata Tuhan sembuhkan, amin ya. Tuhan sembuhkan Ibu Puspita demi nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Siapapun yang sakit malam ini, saat engkau sedang meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir. Sekarang terima, rasakan. Sekarang terima dan nikmati. Sekarang terima dan imani. Sekarang terima. Dan engkau mulai dapatkan itu sekarang. Di dalam nama Yesus. Aku berkata kepadamu, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau pulih. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau kuat. Jadilah engkau menang. Ibu Tuan Atanasia, Ibu Ong Kyokim, Bapak Lukas Krisnanto, Ibu Yeti Sulistiorini, oh Tuhan Bapak Hendro Sugiarto, Ibu Lince, dalam nama Yesus Ibu Puspita, dalam nama Yesus Ibu Marta, Alin bersama Albert juga papanya Alin, dalam nama sembuh. Oh Tuhan Ibu Melan, Kosi Anto, dalam nama Yesus. Terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu semua. Ibu Meliawati, dalam nama Yesus. Yohan Cindy James, aliran kuasa Tuhan sudah mengalir buat semua yang hadir malam ini. Tidak ada satupun yang tidak disembuhkan, semua sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiori dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat
Gereja CLC. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Pendeta kita. Terima kasih Pak Pendeta Haleluya. Bapak John Sarbunan MA. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya percaya, saya melihat bahwa Tuhan bukan cuma menyembuhkan penyakitmu, tapi keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, pekerjaan, karirmu. Imani ya, malam ini siapa percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keuangan ekonomi. Kita arahkan tangan sekali lagi di depan layar monitor. Bapak, tangan-tangan yang terulur di depan layar monitor. Kuasa Tuhan menjamah mereka, apa yang mereka pegang, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka jamah, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Tuhan buat berhasil, beruntung, bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun. Berhasil, tidak gagal, menang, tidak kalah, beruntung, tidak rugi, mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Oh, dalam nama Yesus dibuat Tuhan menjadi meningkat dan tidak menurun dalam nama Yesus. Akan terjadi Tuhan keajaiban-keajaiban dalam keuangan mereka, dalam ekonomi mereka. Aku melihat hari ini, Tuhan sudah memerintahkan berkat-Nya dalam kehidupan mereka, dan aku percaya setiap ibu, setiap bapak, setiap orang tua yang merindukan anaknya punya masa depan penuh harapan. Saya melihat bahwa Tuhan sudah merancangkan rancangan masa depan penuh harapan bagi setiap anak cucu keturunanmu. Jangan engkau susah, jangan engkau khawatir. Engkau percaya bahwa Tuhan sudah bekerja menjamin mereka. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Apa yang kau lakukan di hari-hari ini? Kau beribadah dengan setia, kau menginvestasikan waktumu, hidupmu, tenagamu, bahkan juga apa yang kau miliki, danamu juga, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan aku percaya semua itu akan kembali kepadamu. Dalam nama Yesus, aku berkata hari ini pintu-pintu mujizat sedang terbuka, pintu-pintu keuangan sedang terbuka, pintu-pintu rezeki sedang terbuka. Aku berkata dalam nama Yesus, pada malam hari ini, semua anak cucu keturunan orang benar, semuanya memiliki masa depan penuh harapan. Di dalam nama semua disertai Tuhan, semua ditolong Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku percaya firman-Mu berkata, anak cucu orang benar perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami doakan untuk ya Tuhan, cucu Ibu Onggyo Kim, yang sedang Tuhan persiapan hari ini, dia berangkat ke Aussie. Kami percaya Tuhan sudah menolong dia dalam studinya, dalam dia bekerja. Tuhan Yesus, Engkau berikan kelancaran, kemudahan semuanya. Tuhan kirimkan orang-orang yang baik hati, orang-orang yang memiliki, oh Tuhan Yesus, kemurnian hati yang menuntun, membawa dia lebih dekat dan mengenal Tuhan. Dalam nama Yesus, orang-orang itu akan selalu ada di sekeliling dia. Tuhan sudah menjauhkan daripadanya orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar dalam nama Yesus. Terima kasih. Percaya juga orang tua yang ada di sini juga, yang sedang berdoa untuk anak-anaknya, cucunya yang belum bekerja, sudah bekerja. Oh, dalam nama Yesus, yang belum pernah mendapatkan sesuatu income atau job, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Dalam nama Yesus, aku berkata malam hari ini, aku berkati semua yang hadir malam ini. Baik itu, oh Tuhan, Pasianto Liminto dalam usaha di toko, di Pasar Turi, Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan yang banyak. Dalam nama Yesus, Ibu Melan juga yang membuka toko di Kediri, Tuhan kirimkan pelanggan-pelanggan yang banyak. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tuh Alin, Albert juga dalam usaha mereka, Tuhan buat mereka mengalami peningkatan, mengalami satu pergerakan yang lebih cepat dalam nama Yesus. Perputaran keuangan menjadi stabil, menjadi normal, menjadi meningkat dalam nama Yesus. Kami doakan semua yang hadir, Ibu Yeti, Ibu Atanasia membuka salon, Tuhan kirim juga customer, pelanggan-pelanggan yang setia dalam nama Yesus. Para wanita, para pria di sini semua diberkati Tuhan, berhasil. Ibu Lince bersama dengan anak mantu cucu semua berhasil. Ibu Onggyo Kim bersama anak mantu cucu berhasil dalam nama Yesus. Oh Tuhan, para orang tua Ibu Yeti bersama anak mantu cucu berhasil. Ibu Atanasia bersama dengan anak-anaknya berhasil. Pak Lukas dengan anaknya berhasil. Semuanya berhasil. Albert dan Alin berhasil dalam nama Yesus. Ibu Marta bersama anak cucu berhasil semuanya. Dalam nama Yesus. Pak Hendro bersama anak-anaknya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sekeluarga hamba-Mu bersama dengan anak-anak kami, Tuhan berhasil, menantu kami berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Percaya juga Ibu Puspita, Ibu Lienwa, bersama dengan semua anak mantu cucu berhasil. Para suster yang menjaga, oh Tuhan kami doakan, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan. Terima kasih, berkati obat yang diminumnya, berkati makanan dimakannya, Tuhan berkati menjadi kekuatan, kesehatan bagi Ibu Lienwa, Ibu Puspita sembuh. Dalam nama Yesus.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya papanya Alin juga sudah sehat, sudah sembuh, semua kita sehat hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pastor John, doa-doanya Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi besok pagi. Ya, Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. sama-sama Bu Lince, sehat ya. Pak Lukas, Yeti, Pak Hendro. Ya, terima kasih Bu Yeti. Berkati teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu Lince. Selamat istirahat. Bu Yeti. Ya, Bu Puspita, Bu Linwa. Cepat sehat ya, cepat sembuh ya Bu Linwa. Ya, semangat ya Bu Linwa. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Linwa ya. Bu Yeti. Amin. Terima kasih. Ya. Pak Melan, Lukas. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Bu berkati. Yeti kok happy ya, ketawa terus ya Ya, Bu Bu Yeti. Yeti, Bu Yeti happy malam ini. Bu Yeti happy ya. Bu Yeti happy malam ini. Happy, happy Pak John, saya mendapatkan anugerah Pak John. Amin, Amin. 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 Happy ye ye ye. Ya. Pak Lukas. Gitu loh Pak John. Oh ya. Ada yang Harus lain sukacita. Pak, Bu Yeti itu. Oh. Sudah enggak? Sudah. Sama Giginya udah penuh. Hati yang gembira adalah obat yang Itu maju. dia, hati gembira obat ya. Penyakit pasti sembuh, penyakit pasti bablas kalau hati gembira ya, itu penting. Haleluya. Ya, selamat malam teman-teman semua, Bu Om. Malam Ya, Pak. salam buat semua Bu Selamat Lince, salam buat semua ya, Bu Anto, salam buat semua ya. Iya Pak. Ya, Terima Bu kasih Puspita, terima kasih semuanya. Bu Atanasya, Bu Lukas, sampai jumpa ya, Bu Melan, Alin, Albert, sampai jumpa ya. God bless you, bye-bye. Bye-bye. Ya.